suara dari balik hutan. Rembulan menggantung pucat di langit malam, membayangi desa terpencil bernama Sukamaya yang terletak di kaki bukit berbatu. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat yang dianggap keramat oleh penduduk setempat. Tidak ada yang berani memasuki hutan itu tanpa alasan jelas, terutama setelah matahari terbenam. Di tengah hutan, ada sebuah rawa yang dikenal sebagai Rawa Sukma. Konon, rawa itu adalah tempat peristirahatan roh-roh yang tidak pernah menemukan kedamaian. Siapapun yang masuk ke sana dan mendengar bisikan dari dalam airnya akan kehilangan akal sehat atau bahkan nyawanya. Dewi, seorang gadis muda berusia 22 tahun, baru saja kembali ke desa itu setelah bertahun-tahun merantau ke kota. Ia pulang bukan karena rindu, melainkan karena mimpi buruk yang terus menghantuinya. Dalam mimpi itu, ia selalu berada di tengah rawa, dikelilingi oleh suara-suara aneh yang memanggil namanya. Suara itu terdengar lirih, tetapi memancarkan rasa dingin yang menusuk. Mimpi itu semakin intens hingga ia merasa tubuhnya seperti ditarik untuk kembali ke desa. Ibu Dewi, Nyai Ratmi, seorang dukun tua yang disegani di Sukamaya, memohon Dewi untuk pulang karena merasa ada sesuatu yang mengancam keselamatan anaknya. Setibanya di desa, Dewi merasa udara di sana lebih berat dan dingin dibandingkan yang ia ingat. Warga menyambutnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, namun juga terselip rasa cemas. Banyak yang berbisik tentang mimpi-mimpi Dewi yang dianggap sebagai pertanda buruk. Mungkin ini ada hubungannya dengan hutan itu, gumam seorang warga tua saat Dewi lewat. Di malam pertama ia kembali, suara-suara dalam mimpinya terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Seolah-olah suara itu benar-benar berasal dari balik jendela kamarnya. Dewi terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya berkeringat meski udara malam sangat dingin. Nyai Ratmi mencoba menenangkan Dewi keesokan paginya. Ia memberi Dewi sebuah gelang dari benang merah yang telah dirajah dengan mantra perlindungan. Gelang ini akan melindungimu, nak. Tapi ingat, jangan sekali-kali mendekati rawa itu, apalagi jika kau mendengar suara-suara aneh, tegas Nyai Ratmi. Namun, Dewi hanya mengangguk dengan enggan. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa aneh. Seolah-olah bisikan dari rawa itu memiliki daya tarik yang tidak bisa ia abaikan. Hari demi hari berlalu, dan mimpi itu semakin menguasai pikiran Dewi. Hingga suatu malam, ia tidak lagi bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Suara itu memanggil namanya dengan lembut namun menyeramkan. Deo, De? Ia merasa seperti terhipnotis. Tanpa sadar, ia mengambil langkah keluar dari rumah dan berjalan menuju hutan. Malam itu sangat sunyi, bahkan suara jangkrik pun seperti lenyap, memberikan jalan bagi suara misterius yang memanggilnya. Setelah memasuki hutan, Dewi mulai merasakan dingin yang tidak wajar. Tanah di bawah kakinya basah dan berlumpur. Pepohonan menjulang tinggi dengan cabang-cabangnya yang seperti cakar. Semakin dalam ia melangkah, suara yang memanggilnya semakin jelas, tetapi kini terdengar seperti jeritan yang tertahan. Aneh, ia tidak merasa takut. Justru ada rasa penasaran yang membara di dadanya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti takdir yang tak terelakkan. Suasana mencekam semakin terasa ketika Dewi melihat bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Mata-mata merah menyala muncul sekelebat di kejauhan, namun menghilang saat ia mencoba mendekat. Di tengah perjalanan, ia bertemu sebuah batu besar yang permukaannya penuh dengan ukiran kuno. Di atasnya ada seikat bunga yang sudah kering dan membusuk, seolah-olah seseorang pernah melakukan ritual di sana. Batu itu terasa seperti batas antara dunia nyata dan dunia yang tidak terlihat. "Kenapa aku ada di sini?" gumam Dewi pada dirinya sendiri. Tetapi sebelum ia bisa menjawab pertanyaannya, angin kencang bertiup, membawa suara tawa yang melengking. Tubuh Dewi menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut yang tiba-tiba menyergap. Ia ingin kembali, tapi kakinya terasa berat seperti tertanam di tanah.
Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok bayangan yang tinggi dan kurus. Wajahnya tidak jelas terlihat, tetapi auranya penuh dengan kebencian dan kesedihan. Dewi terdiam, tubuhnya kaku seperti membeku. Bayangan itu hanya berdiri di sana, tanpa bergerak. Namun, suara yang memanggil namanya semakin mendekat, seolah-olah berasal dari arah bayangan tersebut. Dalam sekejap, bayangan itu lenyap, meninggalkan suara langkah kaki yang memecah kesunyian. Dewi akhirnya sampai di tepi rawa. Airnya hitam pekat, memantulkan bayangan bulan yang samar. Ada sesuatu yang aneh di air itu. Ia melihat wajahnya sendiri, tetapi wajah itu tersenyum, padahal ia tidak. Tiba-tiba, wajah itu membuka mulut dan berbicara, "Kau akhirnya datang, Dewi." Suara itu membuat Dewi tersentak mundur. Ia jatuh terduduk di tanah berlumpur, tetapi rasa takutnya bercampur dengan rasa penasaran yang semakin menguasainya. Tanpa ia sadari, rawa itu mulai memancarkan bau busuk yang menusuk hidung. Dewi berusaha bangkit, tetapi tangannya menyentuh sesuatu yang lembek. Ia melihat ke bawah, dan matanya terbelalak. Itu adalah sebuah tangan manusia, terjulur dari dalam lumpur. Selama beberapa saat, Dewi hanya bisa menatap tangan itu dengan tubuh gemetar. Namun, sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, tangan itu bergerak, mencengkeram pergelangan kakinya dengan kuat. Ia menjerit, tetapi suaranya tenggelam oleh bisikan-bisikan yang semakin keras di sekelilingnya. Dari dalam lumpur, sosok tubuh mulai muncul perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya membiru. Itu adalah sosok wanita yang mengenakan pakaian compang-camping. Seolah-olah ia telah terkubur selama bertahun-tahun. "Siapa kau?" tanya Dewi dengan suara bergetar. Tetapi wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Dewi dengan ekspresi penuh kesedihan sebelum perlahan membisikkan sesuatu. "Kau harus mendengarkan, kau harus mengingat." Sebelum Dewi sempat memahami apa yang dimaksud, sosok itu lenyap, meninggalkan bekas cengkeraman yang dingin di kulitnya. Di tengah kebingungan dan ketakutan, Dewi mulai mendengar suara lain, kali ini dari dalam kepalanya. Suara itu menceritakan kisah seorang wanita bernama Sari, seorang penduduk desa yang dulu dianiaya dan dibunuh oleh warga karena dituduh melakukan ilmu hitam. Tubuh Sari dibuang ke rawa ini, dan sejak saat itu, rawa tersebut menjadi kutukan bagi desa Sukamaya. "Kau adalah satu-satunya yang bisa mengakhiri penderitaanku." Suara itu memohon. Dewi merasa tubuhnya melemah. Ingatan-ingatan yang bukan miliknya mulai bermunculan di benaknya. Ia melihat bayangan masa lalu, ketika seorang wanita muda dipukuli oleh sekelompok orang, diiringi tawa dan hinaan. "Ini bukan salahku," teriak wanita itu sebelum tubuhnya dilempar ke dalam rawa. Dewi terhuyung mundur, menyadari bahwa wanita dalam bayangan itu adalah Sari, dan ia memiliki hubungan dengan dirinya.